tidak disiplin. Dikurangi nilainya 50. SMP 6 beserta dengan yel-yelnya. Ada yel-yelnya? Ayo. SMP 6 beserta yel-yelnya. Ayo. SMP 6 beserta yel-yelnya. Contoh, kami SMP 6 cantik gini loh. Ayo, SMP 6. Gak ada. Oh, hadir. Hadir 20 ya, bagus. Oh, ada. Ayo, 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 ayo. Udah, 195. Tepuk tangan. Sekarang SMP 42. Nggak datang kan? Datang padahal kita jam 12. SMP 17. Masih bersemedi. SMP 40. SMP 28. SMP 28. Ya, 90 Bu. Itu sudah sangat berkembang itu. Yang sangat berkembang sekali itu SMP 6. Baik, SMP Tangga, SMP 34 beserta dengan yel-yelnya. Oh, lagi bersembunyi Pak ya. Baik, yang terakhir SMP 10. Siapa kita? Beda, jangan saling menyakiti. Sama. Ya, sama. Yang saya ingatkan sama. Apabila Anda sebagai panitia wakil bikin masalah, berarti bersama. Saya ingat itu kawan. Baik, karena kita ingin bersorak-sorak kepada Tuhan, mari kita bangkit berdiri untuk memberikan pujian yang terindah bagi Tuhan. Mari kita katakan segala puji syukur bagi Tuhan.
silakan duduk. Baik, kita lanjutkan pujian kita kepada Tuhan. Kita ada di sini bukan karena kehebatan kita, bukan karena kemampuan kita, tetapi oleh karena anugerah Tuhan, kita ada di sini dalam kegiatan Roh Kudus. Oleh sebab itu, mari kita berikan pujian oleh karena kemurahan Tuhan. forum dan doa. Nanti bagian N itu adalah FC dan J adalah jemaat. Mohon sama-sama kita berdiri. Dimohonkan berdiri. Buka sebelumnya Kesi. Baik. Di dalam nama Allah Bapa dan Anaknya yang Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Bagiku tidak ada sukacita yang lebih besar daripada mendengar bahwa anak-anak hidup dalam kebenaran. Jemaat. Angkat itu. Jadi jemaat. Jadi inilah tandanya kita mengenal Allah, mengikuti kalau kita menaruh perintah-perintahnya. Sebab inilah berita yang telah kau dengar dari mulanya, yaitu bahwa kita harus saling mengasihi. Jemaat. Segala tulisan yang dihindarkan oleh Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Jemaat. Dan jadilah
Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Jemaat serta ada ibu, bapak ibu, boleh duduk. Baik, kita lanjutkan acara kita. Bapak, kami tidak mau masa remaja kami hanya asal hidup dan hanya asal bernapas. Kami menjadi pribadi yang berarti, menjadi pribadi yang memperlihatkan sikap kami, karakter kami yang memiliki karakter Kristus. Berkatilah anak-anak kami ini dalam masa remaja mereka. Berikan kami semua keberanian dan kekuatan untuk hidup seperti yang Tuhan mau. Dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Sangat luar biasa. Jadi dimanapun kita berada sebagai panitia Kris memiliki sikap, jangan ikut-ikutan, ya. Baik, terima kasih buat Pak Pendeta yang sudah menyampaikan kita benar saja, tetapi itu bisa diterapkan dalam kedepannya. Baik, mari kita memberi yang terbaik kepada Tuhan yang bertugas, dari SMP 6 ya. Kita memberi yang terbaik kepada Tuhan sambil memberi, kita berikan Tuhanlah kekuatan dan mazmurku. Tuhan Yesus itulah satu-satunya, karena hanya satu-satunya yang penyelamat hidup kita. Sepakat dengan saya? Hanya Tuhan Yesus satu-satunya menjadi penyelamat kita. Sepakat dengan saya? Nah, kalau sepakat mari kita nyanyikan lagu ini. Yesus itulah satu-satunya. Berapa dapat? Ayo, katakanlah bahwa Tuhan Yesus adalah satu-satunya penolong kita dan penyelamat kita. Yesus itulah
baik, kita akan mendengarkan firman Tuhan. Mari sama-sama mengambil firman-Nya, kita katakan firman dari manusia. Bersyukur buat anugerah Tuhan dalam hidup dan kehidupan kami. Bersyukur buat penebusan-Mu yang ajaib dan sempurna. Kami orang-orang yang berdosa, yang penuh dengan kelemahan. Oleh karena kematian-Mu, kami dilayakkan akan menjadi pribadi-pribadi yang berharga. Di masa remaja kami ingin terus setia kepada Tuhan dan memiliki iman yang sungguh-sungguh percaya kepada Kristus. Kami sudah memuji nama Tuhan. Kini tiba saatnya kami mendengarkan Tuhan berbicara kepada kami. Tuhan, tolong kami supaya kami dapat mendengarkan dengan hati kami. Dan firman itu tertanam, bertumbuh, merakat dan berbuah dalam hidup kami sehari-hari. Di dalam Kristus Yesus, sang firman yang hidup dan yang sudah menghidupkan kami berdoa dan bermohon kepada Bapa di surga. Amin. Silakan duduk kembali. Mari kita buka Alkitab kita yang diambil dari kitab Wahyu pasal yang ketiga, ayatnya yang ke-14 sampai dengan ayat 22. Wahyu pasal yang ketiga, ayat 14 sampai dengan ayat yang ke-22. Kita akan baca secara berganti-gantian. Saya akan membaca kalimat-kalimat yang bernomor genap. Adik-adik, Bapak Ibu guru membaca ayat-ayat yang bernomor ganjil. Wahyu pasal 3 ayat 14 sampai dengan ayat 22. Inilah firman dari Amin, saksi yang setia dan benar, permulaan dari ciptaan Allah. Jadi karena engkau suam-suam kuku dan tidak dingin atau panas, aku akan memuntahkan engkau dari mulutku. Maka aku menasihatkan engkau supaya engkau membeli daripada emas yang telah dimurnikan dalam api, agar engkau menjadi kaya, agar jangan kelihatan ketelanjangan yang memalukan, dan lagi minyak untuk melumas matamu, supaya engkau dapat melihat.
Lihat, aku berdiri di muka pintu dan mengetuk. Jikalau ada orang yang mendengar suara dan membukakan pintu, aku akan masuk mendapatkannya dan aku makan bersama-sama dengan dia dan dia bersama-sama dengan aku. Siapa bertelinga, hendaklah yang mendengarkan apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat. Firman Tuhan bersabda, mereka yang berbahagia dan diberkati Tuhan, dalam mereka yang setia membaca firman Tuhan, merenungkan firman itu, dan memeliharanya dalam hidup kita. Ayat wasali, terpujilah sukacita Yesus Kristus. Selamat siang semuanya. Masih remaja, intensif. Selamat siang. Bersyukur kepada Tuhan lewat Bapak Ibu Guru yang menjadi pengurus persekutuan ini, memakai gedung gereja kami ini. Inilah gedung gereja yang kami miliki. Masih banyak yang bocor, terutama bagian depan, ruangan, supaya tahun ini bisa membenahi itu. Ini pelakon baru 1 tahun lalu sudah selesai, dan puji Tuhan ada anak Tuhan yang baik dikirim Tuhan mengirimkan 6 unit asli. Ke depan, kalau tahun depan masih di sini mungkin dapat asli kita. Sekarang belum karena masih dalam tahap perbaikan dan penambahan daya listrik. Bersyukur buat beberapa ibu pendeta yang saya kenal menjadi guru kita. Ada ibu pendeta Hermina, saya sudah 11 tahun kenal beliau. Kami pernah kerjasama lewat tata laksana sekolah minggu. Ada ibu pendeta Bogor Barat, beliau di Batam senior saya. Kami dulu sama-sama di GKOI, waktu saya masih di Jakarta, beliau pernah di sini juga menjadi vikaris dan pendeta di gedung gereja ini. Dan ada beberapa anak-anak yang saya kenal, terutama dari SMP 28, ada banyak yang saya kenal. Terima kasih buat Christmas yang tadi menunjukkan gereja, Marvel, dan beberapa anak-anak yang lain yang terkenal di Marvel, ada Berkat, dan lain-lain. Dari Tamka juga ada Satria, Songbing, dan mungkin nanti akan semakin banyak saya kenal. Bersyukur buat pertemuan hari ini. Tema yang diberikan Bapak Ibu Guru kepada saya adalah tentukan sikap. Nah, ini keren ini. Tentukan sikap. Anak remaja, anak tua yang tergabung dalam Roh Kristus tidak boleh mencela-mencela, ya kan? Harus punya sikap. Tidak boleh hanya menikmati kenyamanan sendiri. Jangan bilang begini, yang penting saya benar, orang lain di lingkungan saya tidak peduli saya. Bukan begitu orang yang percaya kepada Tuhan. Orang percaya kepada Tuhan harus berdampak kepada orang lain. Tidak boleh hanya kita yang benar, tidak boleh hanya kita yang baik, tapi juga lingkungan kita harus kita pengaruhi dengan hal-hal yang benar. Nilai kita tidak ditentukan oleh apa yang kita miliki. Nilai kita tidak ditentukan oleh prestasi yang kita miliki. Nilai kita tidak ditentukan oleh harta ayah kita, harta orang tua kita. Tetapi nilai kita ditentukan hadirat Kristus. Anda dan saya berharga bukan karena prestasi yang kita miliki, bukan karena keberhasilan, bukan karena pencapaian dalam bidang akademis. Gelar doktor bahkan sampai profesor itu bukan menentukan Anda berharga. Nanti kita akan lihat apa yang membuat kita berharga. Tentukan sikap. Yang pertama, mari kita lihat ayat 14 sampai dengan ayatnya iman. Orang percaya harus berani mengakui imannya. Perhatikan apa yang dikatakan ayat 14. Dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat Laodikia, inilah firman terjamin, saksi yang setia dan benar, permulaan dan lalu. Dikatakan dia sebagai saksi, dan ayat 15-16 adalah pengajaran penting, pesan penting yang harus dimiliki oleh jemaat yang ada di Laodikia. Apa katanya? Katanya ayat 15, aku tahu segala pekerjaanmu, engkau tidak dingin dan tidak panas. Alangkah baiknya jika engkau dingin atau panas. Ayat ini mengajarkan kepada kita bahwa tidak boleh kita berada di garis tengah-tengah. Tidak boleh kita berada di zona nyaman. Tidak boleh kita mengatakan yang penting saya tidak ikut-ikutan. Bukan begitu. Tapi Alkitab mengajar kita harus punya sikap. Kalau mau dingin, dingin sekalian. Kalau mau panas, panas sekalian. Perhatikan ayat yang ke-16. Ayat 16, perhatikan. Jadi karena engkau suam-suam tubuh dan tidak dingin atau panas, aku akan memuntahkan engkau dari mulut. Alkitab bilang orang yang suam-suam tubuh, orang
Tuhan bilang dia akan dimuntahkan. Orang yang suam tubuh, orang yang hanya memikirkan diri sendiri, tidak berkenan bagi Tuhan. Sekali lagi, orang yang hanya memikirkan diri sendiri, tidak berkenan kepada Tuhan. Pada bagian lain Tuhan bilang begini, kalau iya, katakan iya. Kalau tidak, katakan tidak. Usia kalian, usia remaja, kami Bapak Ibu Guru pernah seperti kalian. Pernah pada usia seperti kalian. Usia kalian adalah usia sedang mencari jati diri. Ada banyak hal yang ingin dicoba. Ada banyak hal yang ingin dicapai, diraih. Tadi firman Tuhan mengatakan harus menentukan sikap bagaimana untuk meraih itu. Saya katakan tadi anak Tuhan, Roh Kris, tidak boleh ikut-ikutan bolos. Tidak boleh ikut-ikutan merokok. Siapa yang sudah merokok? Wih, keren, hebat. Kenapa merokok? Apa untungnya merokok? Bang, yang sudah merokok coba angkat tangan. Apa untungnya merokok? Hah? Dulu waktu saya SMP tahun berapa SMP? Tahun 90 berapa saya SMP ya? 94 saya SMP, 93 94. Dulu guru fisika saya bilang begini, Anda merokok berarti mengurangi usia Anda 1 detik. Jadi semua buku saya di sampulnya itu saya tulis itu. Anda merokok berarti Anda membakar uang. Anda merokok berarti Anda membeli penyakit. Itu kata guru saya waktu saya tahun 93 94 masih kelas 2 SMP. Saya tulis itu. Sampai sekarang saya tidak merokok. Nanti kalau kamu merokok, urusan kamu dengan Tuhan kan. Tapi saya tidak mempertimbangkan supaya tidak merokok. Yang saya mau anak-anak SMP belum saatnya melakukan itu. Ya, siapa yang suka atau yang sering bolos? Siapa yang sering bolos? Siapa yang bolos? Masa Roh Kris bolos? Ya, malulah. Bilang dulu sama kiri kanannya, woi kawan, malulah Roh Kris bolos gitu. Ya, jangan bolos, nggak boleh. Atau siapa di sini anak-anak yang jadi gurunya, begitu juga gurunya menghadap ke depan, mulutnya kepada kami. Ada nggak yang mungkin gurunya? Ya kan kebakan gurunya, karena dimarahin guru. Wah, bilang iman lah pada diri sendiri gitu kan. Nanti kita lihat itu. Adik-adik yang dikasih Tuhan, firman Tuhan mengatakan tidak boleh tuan-tuan tubuh. Kadang-kadang tadi orang Kris ingat Yusuf seorang anak muda yang pada masa itu berusia kurang lebih 16 tahun sampai 17 tahun. Waktu abang-abangnya jual kambing domba di penggembalaan, biasanya kalau orang Yahudi menggembalakan kambing domba itu bisa pulang 3 atau 4 bulan baru mereka pulang ke rumah. Abang-abangnya suka menjual kambing dan domba di tanah penggembalaan, tapi Yusuf tidak mau. Yusuf memperlihatkan imannya. Dia bilang, Pak, aku tidak mau jual kambing bapak kita. Karena uang yang mereka jual pakai itu, uang penjualan kambing domba itu mereka pakai untuk kepentingan diri sendiri. Tidak mereka beritahukan kepada bapaknya. Dan Yusuf yang masih muda tidak mau itu. Ada juga anak SMA. Awal SMA, Sadrak, Mesak dan Abednego. Sadrak, Mesak dan Abednego juga mereka memiliki sikap yang benar. Ketika raja mengatakan mereka tidak boleh berdoa kepada Tuhan, mereka menyembah patung. Apa kata mereka? Sekalipun Tuhan tidak menolong kami tidak akan pernah menyembah patung yang raja buat. Mereka tahu apa konsekuensinya. Ada yang tahu apa konsekuensinya kalau mereka tidak nyembah patung itu? Kemana dilakukan? Ke mall? Tidak ke mall kan? Kemana? Ke dalam perapian api yang menyala-nyala. Mereka tahu itu konsekuensinya, tapi mereka tidak mau menyembah patung itu. Itu anak Tuhan. Itu anak Tuhan. Mereka tahu akan dimasukkan ke api yang menyala-nyala dan pasti mati, tapi mereka tidak mau menyembah patung itu. Dan dia juga begitu kan? Dan dia tahu kalau dia berdoa kepada Tuhan, maka kematian lewat dua sikap. Lagi-lagi Alkitab mencatat Daniel menentukan sikap. Mari baca sebentar. Daniel pasal 6. Daniel pasal 6 ayat 11 sampai ayat 12. Daniel pasal 6. Kita baca bersama-sama ya. Daniel pasal 6 ayat 11 sampai 12. Dua ya. Demi jalan Daniel bahwa setelah perintah telah dibuat, pergilah ia ke rumahnya
Dalam kamar atasnya ada 3 tingkat yang terbuka ke arah Yerusalem. 3 kali saatnya bertutup, berdoa serta memuji Allahnya seperti yang biasa dilakukan. Lalu orang-orang itu bergegas-gegas masuk dan mendapat Daniel sedang berdoa dan bermohon kepada Allahnya. Dia tahu ada hukuman, tapi setelah hukuman dibacakan, dia malah berdoa kepada Tuhan. Dia lebih baik mati daripada harus menyembah ratu, menyembah raja. Anak Tuhan harus seperti itu, berani bersikap, berani menentukan sikap. Tidak boleh mencela-mencela, tidak boleh yang penting saya tidak ikut-ikutan, bukan begitu. Harus berani bilang, kawan, tidak baik bolos, kawan, tidak baik pacaran pas SMP, belum saatnya. Ya kan? Ada yang sudah punya pacar SMP? Saya pikir belum saatnya ada pacaran kan? Tertarik boleh lawan jenis, tapi pacaran belum saatnya SMP. Ada yang bergurunya, berguru udah punya pacaran SMP, tapi bilang belum saatnya. Minimal SMP kelas 3 atau kuliah, ya kan? Baik, pertama itu orang percaya harus berani mengakui imannya. Apalagi bilang orang Kristen, bukan? Bukanlah bahwa orang Kristen yang hebat. Yang kedua, kehadiran Yesus lebih dari segala-galanya bagi. Perhatikan ayat 18 sampai 22. Dikatakan ayat 18. Dalam pembahasan kita Wahyu pasal 3, ayatnya yang ke-18. Nah, bahasa mulai 17. Karena kau berkata aku kaya dan aku telah memperkayakan diriku dan aku tidak kekurangan apa-apa. Dan karena kau tidak tahu bahwa kau melarat dan malang, miskin, buta dan telanjang. Bagi Tuhan harta kekayaan tidak ada artinya. Bagi Tuhan prestasi dalam bidang akademik tidak ada artinya kalau kita datang ke tangan Tuhan. Siapa yang pernah membaca kisah James William Sidis? Siapa yang pernah mendengar nama James William Sidis? Ya, hampir 200-300. Usia 8 bulan dia sudah bisa makan dengan sendok, makan sendiri. Usia 8 tahun sudah 6 bahasa dikuasai. Usia 30 tahun, belum sampai 30 tahun, 20 tahun sekian juga sudah lulus dari Harvard University. Tapi perhatikan kan, usia 30 tahunan dia meninggal sebagai pemulung. Dia ahli matematika yang hebat. Bahkan dia menjadi asisten dosen. Tetapi dia meninggal sebagai seorang pemulung di usia yang relatif muda, 30 tahun. Artinya, IQ penting, tapi bukan itu satu-satunya yang membuat kita berhasil. Diperlukan juga SQ, diperlukan juga SQ, diperlukan kepandaian emosional, juga kecerdasan spiritual. Apa artinya kata kita? Apa artinya kamu memiliki seluruh alam semesta ini, tapi kamu kehilangan jiwa? Saya bersyukur kepada Tuhan buat pemilihan Tuhan. Dulu saya masa remaja di Kadif seperti kalian, saya sudah terkenal dengan Raja Cucu di masa kalian. Saya dari kota Siantar. Oleh dulu orang kaya tanya, bagaimana Siantar itu? Masa SMP saya terkenal Raja Cucu. Papa saya juga Raja Leng, saya pangeran. Saya bersyukur kepada Tuhan. Tahun 98 saya jaga di Jakarta. Saya bertobat di Jakarta, lahir baru di Jakarta. Lihatlah ayat yang ke-19 sampai dengan 20. Barang siapa kukasihi, ia kutegur dan kuhajar. Sebab itu relakanlah hatiku dan bertobatlah. Adik-adik pelajar, adik-adik sekolah, adik-adik SMP, kalau kamu masih ditegur oleh gurumu, ketika kamu tidak mengerjakan PR, ketika kamu tidak disiplin, bersyukurlah kepada Tuhan. Berarti Bapak Ibu guru masih sayang sama kamu. Kalau Bapak Ibu guru diam, kamu tidak mengerjakan tugas, kamu melanggar peraturan sekolah, berarti dia sudah kesal dengan kamu, tidak peduli dengan kamu. Itu kan firman Tuhan. Barang siapa kasih ia kutegur dan kuhajar. Rekan-rekan, adik-adik di dalam Tuhan, saya di Batam ini 11 tahun. Waktu saya sampai di Batam, saya dari Jakarta menggembalakan jemaat yang nasib Ruben. Jemaatnya ada 140 kakak. Lalu dapatkan di dapur 12 yang tidak ada seorang pun jemaat. Kebayang 11 tahun lalu bagaimana dapur 12, sangat pun. Itu bagian dari proses Tuhan bagi saya.
Bagaimana supaya saya betul-betul murni pelayanan, bukan karena di kota besar. Ibu Tabaran juga dari Jakarta. Beliau juga dibutuhkan di Batam ini. Lihat, orang yang mau dikasihi Tuhan, orang yang mau menjadi emas yang murni, seperti emas, dipukul, dipalu, dibakar. Maka kata orang pintar, emas dimanapun tetap akan jadi emas. Adik-adik, jangan hanya berjuang untuk meraih prestasi, untuk mencapai gelar akademis. Itu penting, tapi bukan itu satu-satunya. Tidak ada yang tidak bisa bagi Tuhan. Kalau kamu mau hadir dalam kehidupan Tuhan Yesus Kristus, bertobat, terimalah Dia dalam hati. Dikatakan ayat 20, lihat, aku berdiri di buka pintu dan mengetok. Jikalau ada orang yang mendengar seorang dan membukakan pintu, aku akan masuk mendapatkannya, dan aku makan bersama-sama dengan dia, dan ia bersama-sama dengan aku. Tuhan bilang dalam Yohanes 15, di luar Kristus kita bukan siapa-siapa. Di luar Kristus kamu tidak dapat berbuat apa-apa, bahkan kamu akan dipotong dan dibakar. Tadi Ibu Guru mengatakan Islam satu-satunya, bukan salah satu jalan, tapi hanya Yesus yang bisa menyelamatkan kita. Harta benda, jabatan, bahkan gelar akademik, termasuk gelar rohani, jabatan rohani, tidak bisa membuat kita ke surga. Hanya kematian Kristus. Adik-adik dikasih Tuhan, mari bersyukurlah di masa remajamu ada Bapak Ibu Guru yang berbeban untuk membina kamu. Kalau di masa kami tidak ada seperti itu. Kalau kau harus berat diri, tapi bersyukur ada Bapak Ibu Guru yang punya beban, yang punya hati, supaya kamu jadi generasi penerus bangsa yang betul-betul beriman kepada Kristus, yang tidak sekedar hidup, tapi betul-betul memaknai hidup dengan hal-hal yang benar. Bersyukur tadi kalau Ibu Guru bilang, mungkin ini perdana, nanti ke depan ada gotong royong bersama-sama, akan enak ya. Nanti ada bersama-sama mungkin nanam pohon di mana, berjaringan dengan pemerintah. Nanti bersama-sama mungkin membersihkan gedung gereja di mana, bersama-sama dan lain sebagainya. Tunjukkan bahwa kamu berbeda dengan orang lain. Mungkin ada banyak orang tidak mau bergabung dengan Kris. Bersyukur kalau Tuhan pilih kami. Sehingga mari harus bertangkap dengan baik, supaya lewat hidup dan kehidupan kamu, nama Tuhan semakin diagungkan dan dimuliakan. Nah, karena tidak ada yang berhasil kalau tidak takut akan Tuhan. Kekayaan harta orang tua tidak satu-satunya yang membuat kita berhasil. Apa saya orang miskin lagi. Sampai sekarang saya mau mempersiapkan. Saya puji Tuhan. Saya bisa kuliah 5 tahun di Bandung oleh karena bulan Tuhan. Dan bulan 3 kemarin saya sudah dari seorang magister teologi. Ini juga karena bulan Tuhan. Masa Covid saya bisa kuliah. Bagi Tuhan bukan uang, hati yang mau diperbarui. Maka contoh tadi ayat 19, relakanlah hatimu dan bertobat. Coba baca Lukas 10 ayat 20. Lukas 10 ayat 20. Ini sebagai penutup. Mari kita baca bersama-sama Lukas 10 ayat 20. 2, ya. Namun demikian, janganlah bersukacita karena roh itu takut kepadamu, tetapi naik dulu kiri kanannya. Sudah ada belum dalam surga? Naik dulu. Tuhan bilang jangan bersukacita karena roh jatuh kepadamu. Jangan bersukacita karena kamu berprestasi di sekolah, bahkan mungkin mewakili sekolah dalam olimpiade, fisika dan lain-lain. Tapi Tuhan bilang bersukacitalah karena namamu apa? Nama siapa yang terdapat di surga? Nama siapa yang terdapat di surga? Siapa tahu? Ya, pastikan. Kalau kita itu kanan kirinya, dan nama surga tentu. 1, 2 ya. Dan nama surga. Jangan hanya bangga namanya terdapat di SMA 6, SMP 6, SMP 28, SMP 10, SMP 3.
Pertama dan ketiga, Pak, kami berbanggalah, bersukacitalah kalau namamu terdaftar di sorga. Mau namanya di sorga terdaftar? Imani bahwa Kristuslah satu-satunya juru selamat, tidak ada yang lain. Kita berdoa. Bapak, kami tidak mau masa remaja kami hanya asal hidup dan hanya asal bernapas. Kami menjadi pribadi yang berarti, menjadi pribadi yang memperlihatkan sikap kami, karakter kami yang membeli karakter Kristus. Berkatilah anak-anak kami ini dalam masa remaja mereka. Berikan kami semua keberanian dan kekuatan untuk hidup seperti yang Tuhan mau. Dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Yang sangat luar biasa. Jadi dimanapun kita berada sebagai panitia Kris memiliki sikap, jangan ikut-ikutan, ya. Baik, terima kasih buat Pak Pendeta yang sudah menyampaikan kita benar saja, tetapi itu bisa diterapkan dalam kehidupannya. Baik, mari kita memberi yang terbaik kepada Tuhan yang bertugas, dari SMP 6 ya. Kita memberi yang terbaik kepada Tuhan sambil memberi, kita berikan Tuhan kekuatan dan mazmurku.